Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang maupun malam. Untuk para penonton, Cek Wan buka dulu. Di sini Cek Wan ibaratnya menghadap atau menemui seniman budaya, pemerhati budaya dari Jawa. Siapa gerangan beliau? Kita kenalan dulu biar YouTube yang menonton Cek Wan ini tahu siapa beliau ini. Nah, selamat siang. Selamat siang. Biar gini toh? Gini. Iya. Saya buka dulu ya. Iya. Nah, biar ganteng kan kalau kan. Walau bagaimana kan harus mengikuti protokoler kesehatan. Tapi tetap berkarir gitu loh. Iya. Kalau ini ganteng, ini yang gawatnya. Selamat siang Mas. Selamat siang. Nah ini dulur-dulur kita di Palembang ini Mas, ya yang Cek Wan rasa udah tahu sama Mas, tapi untuk lebih tahu lagi Mas, biar mereka tahu siapa Mas, minta tolong di ini dulu Mas, kasih tahu namanya dulu. Oh iya. Saya kalau di sini basicnya memang usaha, tapi di satu sisi nggak boleh memungkiri kata hati bahwa kita adalah pecinta seni budaya. Gitu. Nama saya Timbul Aji, udah biasanya gitu aja. Timbul Aji. Itu Cek Wan. Wah iya, Pak Timbul Aji. Nah, bukan Timbul yang itu, yang perang lawak. Itu namanya Mas Timbul itu pasti seniman hebat. Alhamdulillah. Ini Mas Aji ya Mas ya? Iya, Mas aja. Sing panggil akrabnya Mas Aji. Pacak pulau bahasa Jawa kewannya. Mudeng tuh sampean? Nggak mudeng. Nggak mudeng ya. Tapi sedikit-dikit Mas. Iyalah. Tapi kalau orang ngomong tuh kadang ngerti, kadang nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa lah. Namanya keberaneka-ragaman. Iya. Nah, justru itu Cek Wan pengen tahu nian di sini. Dulu Cak Mano Mas Aji ini pemerhati budaya yang ada kita di Palembang ini. Nah, kita kepingin ada salah satu motivasi dari Mas Aji. Nah, sebelum itu untuk diketahui di mana Mas Aji ini tinggal di Palembang ini. Nah, ngomong dulu sama beliau. Mas, tempat tinggal kita nih di daerah mana nih Mas? Saya yang jelas saya tinggalnya di rumah. Iya. Nggak di atas pohon loh, Cek. Iya kan? Ngeri kan? Iya, Masya Allah. Iya, saya tetap di angkatan 45. Angkatan 45. Ya. Rumah saya cerita dulu, ada pintunya. Iya. Ada jendelanya. Iya. Komplit lah, Cek Wan. Lah ngono toh? Iya. Ngerti. Pokoknya mudeng po rambo. Gimana Cek? Nanya apa? Ini Mas, yang jelas Cek Wan ini orangnya gado-gado Mas. Enggak masalah. YouTube Cek Wan ini gado-gado. Sopo yang Cek Wan temui pengennya minta motivasi terus Cek Wan ini Mas. Padahal udah tua masih minta motivasi ya? Oh masih muda ya Mas? Enggak nunggu-nunggu. Iya. Nah, mungkin ya Mas sebagai pemerhati budaya. Iya. Selama tinggal di sini dari tahun berapa Mas? Saya di sini sekitar berapa tahun ya? Ada 10-an tahun kali ya. Tapi dari 99 itu hilir mudik terus. Gitu loh, sini sana gitu. Sana sini sana. Gak mantep Mas. Iya. Itulah. Seniman besar tuh kayak itu. Wah, di kontak sana. Ini. Iya. Nah, ini Mas, di sini juga Mas di Palembang ini ada ini juga Mas, apa komunitas apa gimana? Apa ada salah satu gamelan wayang di sini apa gimana Mas? Ya, ini tanyanya komunitas apa dulu nih? Ya, seni masih dulu. Masalah kalau ada, komunitas panti pijat saya nggak ada ya. Ya. Grup wayang apa Mas? Kalau komunitas ada, tentunya salam hormat saya untuk sesepuh saya. Banyak sekali di sini, banyak komunitas orang Jawa, komunitas kesenian. Tapi ya intinya kita aja lah,
bersosialisasi dengan teman-teman biasa-biasa saja. Ya. Karena gini Cek Wan, kita boleh berkata bahwa kita seorang seniman, kita boleh berkata kita pelaku budaya, tetapi kan masing-masing saya menghargai prinsip-prinsip beliau-beliau. Ya. Yang jelas kita bekerja sama dalam budaya, kalaupun ada perbedaan pandangan, persepsi itu hal biasa, Ya. tapi tetap jangan medotke seduluran, Wah, gitu loh. Medoki seduluran. Memutuskan silaturahmi. Nah, jangan. itu benar. Tetap ngopi bareng. Benar. Contohnya Mas, kira-kira. Contohnya gini, kan kita mohon maaf ini, saya orangnya ceplas-ceplos ya Wan. Iya, nggak apa-apa Mas. Dalam saya berpandangan berbudaya itu, bagi saya kita cenderung kedewasaan pikiran hati itu belum tentu ketika umurnya 60, 50, tingkat pendidikannya tinggi, tapi belum tentu seseorang itu berdewasa dalam berpikir. Gitu iya, Cek Wan. iya. Intinya ya gimana ya, itulah realita yang ada. Tapi saya berharap apapun perbedaan pandangan kita, apapun perbedaan kita, budaya kita, agama kita, keyakinan kita, suku kita, warna kulit kita, Iya. ada rambut dan tidak ada rambut, Iya. kita sudah duduk di Sumatera Selatan. Iya. Artinya kita jangan lagi bicara, kamu Jawa, kamu Cina, Nah. kamu Arab, kamu jelek, maksudnya, jelek kamu, sini. Apapun. kamu tampan. Ya. Kita adalah bagian dari Sumatera Selatan Nah. yang sudah berbineka tunggal ika. Itu Tetap kudu rukun. Iya benar. Jadi berarti kita ini jangan ibaratnya seni ini mentang-mentang kita ini orang ini terus seni ini wae, harus kita rangkul semua, maksudnya Harus kita rangkul Tunggal semua. Ika, ya. Ya. Jadi misalnya ibaratnya nih kan di Palembang nih, ya bukan hanya seni Palembang wae Mas ya. Iya. Yang ada seniman yang ada di Palembang ini ya baik dari Sumatera Barat, dari Jawa, Bali, ya silakan kita rangkul Mas gitu. Iya. Oh. Karena hanya kita terlahir dari daerah tertentu, tetapi kita sudah kebanyakan menentukan hidup di sini. Artinya, Ya. walaupun ada perbedaan budaya, mari kita berikan sumbangsih dalam porsi yang sama. Sama itu tidak harus sejajar, tidak. Tapi saya memiliki pendapat, keyakinan dalam pikiran saya bahwa di sini bumi saya pijak, disitulah langit saya junjung. Tetap harus menghargai budaya lokal, Iya. tapi berkaryanya ayo kita bersama-sama. Sama-sama. Keuntungannya untuk siapa? Iya, Untuk Palembang. Palembang. Untuk siapa? Untuk Sumatera Selatan. Iya. Untuk apa? Indonesia. Wow, motivasi yang sangat besar ini. Iya. Nah, justru itu Cek Wan tadi selama ketemu Mas Haji, Cek Wan dapat banyak ilmu Mas. Ilmu gaib. Ayo, jangan ngomong-ngomong goib, ini kepalaku goib. Bentar lagi maaf loh. Bola. Keluar asap ini. Gimana, Cek? Nah, ini dulur-dulur ya. Nah, disinilah YouTube-nya Cek Wan nih, ya. Kadang aneh, kadang nyata, kadang itulah gado-gado. Yang jelas ini kita mencari yang nyata, Iya. fakta. Nah, gitu loh. Nah, kira-kira ada motivasi lagi nggak Mas untuk kita Sumatera Selatan ini apa gimana itu Mas? Motivasi saya tidak ingin mengarahkan ya. Ya, Artinya saya berkata itu tidak mau menyinggung siapapun, ya, tapi minimal perkataan saya manfaat untuk diri saya sendiri. betul. Ya, insya Allah mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Betul. Dalam berkesenian Heeh. itu kalau saya jangan didahulukan Ya. dengan Oh, jadi kita berkarya dulu. Tunjukkan dulu karya kita. Biarlah nanti mungkin masyarakat, menilainya. publik, penjabat menilai. Disitulah kita akan dapat sesuatu karena
kenikmatan berkesenian, berbudaya itu bagi saya bukan perkara kita dapat uang, Iya. tapi kepuasan batin Betul. dan pikiran, jalan pikiran kita bisa istilahnya tereksekusi lewat Iya. sebuah karya. Iya, Cek Wan ngerasain juga, Mas. Lalu karya Cek Wan tuh dirasoi oleh wong nonton, wong itu seneng, berarti kita seneng, Mas. Karya kita tuh ditonton. Oh iya. Dan gini Cek Wan, jangan kita sebagai seniman dikit-dikit nyalain pemerintah, Iya. dikit-dikit nyalain penjabat. Ini nggak perhatian sama budaya, ini nggak perhatian sama kesenian dengan kebinekaan, perbedaan kesenian di Sumatera Selatan, di Palembang. Jangan. Kita sebagai seniman juga harus koreksi diri. Betul. Apa sih yang sudah kita suguhkan itu? Dikit-dikit nggak ada job, nyalakan pemerintah, nggak ada itu. Artinya kita sebagai seniman juga harus mengoreksi diri kita. Iya. Ya. Terkadang mungkin mohon maaf ini para elit-elit lain yang mencintai budaya, mereka berprasangka karena mungkin di hari-hari yang lalu Iya. itu merasa gini, oh ini untuk kepentingan budaya, tapi mungkin ada satu oknum yang untuk kepentingan pribadi. Iya. Beliau-beliau yang di atas, mulai dari penjabat, gubernur dan sebagainya, ya itu mereka orang cerdas. Iya, benar. Jangan selalu menyalahkan, tetapi kita koreksi, kita sebagai seniman. Betul. Jalan satu-satunya kita ciptakan sebuah karya. Betul. Ya. Karya biar dinikmati, dan nanti dengan nikmat itu akan dihargai. Jati diri, harga diri seorang seniman, Ya. pelaku budaya termasuk Cek Wan, harus kita jaga. Iya. Apakah harga diri itu hanya berkisar pada uang? Tidak. Betul. Saya mau tanya, Cek Wan MC nih ya, siaran di Sriwijaya TV nih. Orang lihat, alah cuma tampil kayak gitu. Mikir nggak pada waktu ngelawak? Iya, mikir. Pusing, Mas. Itu harus pakai ini, Iya. pakai ini. Iya, bener. Apalagi kita ngelawak nih sama ya, Cek Wan juga mencoba untuk ngibur, Mas. Karena ngelawak orang nggak ketawa, kita jadi beban. Iya. Bener, Mas, jadi beban bener. Apalagi ya kata orang MC, Mas. Iya. Wah, MC itu banyak kadang nyalain, Mas. Nyalain gini. Wah, MC itu belum diomongin nih, titel kita. Salah titel ya. Ya wajar, kadang pejabat baru dateng, misalnya kita kan nggak hafal gitu kan. Bisa jadi kita cuma namanya aja, tapi titelnya nggak hafal, bisa jadi kan arah maklus. Kadang disalahin gitu, Mas. Kayak yang beban MC kan banyak, Mas. Itu berarti kalau ada penjabat tadi ya, salah satu penjabat yang tidak sebutin titelnya mungkin. Iya, kadang Iya kan? lupa titel. Nah, lupa titel. Itu berarti kedewasaan sebagai penjabat, sebagai pengayom masyarakat kurang. Ya, yang penting kalau saya nama disebut. Artinya kalau hanya titel tidak disebut menjadikan permasalahan, itu bukan penjabat yang mau merakyat. Penjabat itu kalau saya ibaratkan, mohon maaf, ya sebagai layaknya, mohon maaf, alas kaki. Terkadang kena kotoran, terkadang kena apa, dan lain sebagainya. Artinya pelayan dan bukan untuk dilayani. Iya. Ini kadang kan bukan malah bahkan bukan pejabat, Mas. Malah teman-teman yang ya termasuk ada seniman juga mungkin ya. Dia juga merasa juga mungkin MC, mungkin gimana. Apa ibaratnya, oh aku ini lebih hebat dari dia, mungkin kayak perasaan dia kan. Ya. Ini pernah itu terjadi, Mas. Jadi bukan saya, kasihan teman saya itu. Dia kan baru. Yang inisialnya Anu B ya? Bukan, nah itu awang rumah. Iya. Nah, kebetulan dia kan baru, Mas. Jadi Iya. kita bantu untuk support dia, kan dia kepingin jadi MC. Tiba-tiba disalahkan gitu kan, ya kasihan kelihatannya kan, jadi down dia. Kalau kayak kita itu Cek Wan, kuncinya apapun jabatanmu, mau naik mobil atau naik becak, ya, mau punya uang semiliar, mau uang punya 1.000 rupiah, kalau sudah di panggung sebagai seniman itu kuncinya ikhlas. Iya. Tinggalkan jabatan, tinggalkan embel-embel. Betul. Jadi ya kita enjoy di panggung. Betul. Seperti saya contohnya,
Saya di rumah nggak bisa ngerokok, ya, contohnya. Makan beras pun nggak kadang makan kadang nggak, kan sedih kan? Iya. Tapi ketika sudah di panggung, tinggalkan semua persoalan, maka Iya. kita all out di situ. Harus konsentrasi di situ. Betul. Wow, seru ini. Cek Wan seru ketemu beliau ini, karena beliau ini dari Jawa sana sudah lang-lang buana ini. Soalnya Cek Wan ngobrol tadi sebelum konten, wah banyak sekali nih dapat karya, Cek Wan dapat karya nih. Iya. Nah ini pada penonton nih ya, dulur-dulur yang nonton subscribe YouTube-nya Cek Wan, jangan lupa ya buka Cek Wan di subscribe, like. Tapi yang sudah subscribe jangan subscribe lagi, karena sudah di subscribe hilang nih subscribe yang awal. Jadi di like kalau yang sudah subscribe, di like, di share ke. Nah itu. Nah untuk mengetahui beliau nih pingin ibaratnya itu ngobrol, nanti bisa Mas saya timbulkan nomor Mas sih? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada apa-apa telepon. Oh iya, nanti bukannya Mas nggak mau, ya kan? Biar ke Cek Wan ya. Iya. Nah itu jadi bukan nggak mau, bukan, karena Mas ini repot karena ke Jawa, ada orang butuh ke sini kan bingung. Nah Iya. oke Mas, kira-kira Apalagi? ada lagi nggak Mas masukan untuk kami seniman Palembang itu Mas? Sebetulnya kalau saya itu kayaknya nggak pantas memberikan masukan. Tapi kalau kita bekerja istilahnya memberikan support bareng-bareng, belajar bareng, mungkin bahasanya lebih bagus tuh, Cek. Iya. Karena saya juga merasa bukan siapa-siapa. Walaupun ya mohon maaf ini dengan rasa hormat ya sudah kesana kesini lewat wayang tradisi atau wayang modern dan lain sebagainya. Tapi saya merasa bukan siapa-siapa di sini. Intinya jadi seniman ikhlas aja lah. Ikhlas dan siap untuk dibully. Iya benar. Ya. Terus itulah, dikit-dikit jangan nyalahkan siapa-siapa. Koreksi diri lebih baik. Ya. Jadi seniman itu sebetulnya, pelaku budaya itu bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Ya. Contoh. Betul. Contoh Cek Wan. Oh, pemerintah punya program nih. Ya. Entah pemerintah pusat, provinsi, atau DPR, atau bupati, wali kota. Kalau mau bersinergi dengan pelaku seni termasuk sama Cek Wan dan sebagainya, kita bisa bekerja sama nih dalam tanda positif. Bukan semata kita ngomongin masalah uang. Bisanya gimana? Penjabat nih, entah dari presiden turun sampai DPR, DPRD dan lain sebagainya, ngajak duduk bersama teman seniman yang memang pure mengutamakan karya, jangan mengutamakan uang. Ya. Ini loh program pemerintah, ini loh yang sudah tercapai, ini yang belum tercapai, gitu loh. Dan ini yang akan kita kerjakan ke depan. Karena lingkup bersosialisasi dengan masyarakat luas itu lebih luas Cek Wan dan kita ini. Karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Iya, Cek Wan MC ke daerah mana itu yang dulu itu? Ya. Yang kemarin? Mariana. Kan bersentuhan langsung dengan penduduk gitu loh. Artinya lebih efektif. Karena seniman itu bagi saya bukan perkara kita menghibur. Tapi seniman sekarang harus lebih maju, kita layaknya sebagai media. Seperti TV, koran, HP dan sebagainya. Bedanya kita lewat budaya. Gitu, Cek. Iya benar Mas. Aduh. Jadi Cek Wan, kalau kehidupan seni itu terasanya Mas, kata di orang Palembang tuh dari bujang istilahnya. Kalau dari bujang kan ya nggak mikir, pokoknya seni aku itu terpikir gini aja. Kalau orang misalnya ada iri sama kita, aku nggak mikir Mas. Pikiran aku malah gini, kalau orang iri berarti kita lebih maju dari dia. Iya. Pikiran saya gitu aja Mas. Udah. Kalau saya, kita bersaing dengan cara-cara elegan. Dengan cara elegan itu apa? Dengan karya. Iya. Tidak boleh menjatuhkan. Tidak boleh. Betul. Kita lewat karya, kita suguhkan, ya. Disitulah persaingan yang bagus. Betul. Dan jangan salah.
sekali lagi, budaya ini adalah satu sumber kekuatan di dalam kemajemukan, keperbedaan agama, seni, tradisi, warna kulit. Kalau budaya ini di provinsi yang kita cintai, di kota ini tidak di apa ya istilahnya dikembangkan, hancurlah di sini. Iya, betul. Karena budaya itu bukan hanya kita menghibur, tapi ada kata budi dan daya. Budi dan daya. Budi pekerti ada. Jadi ya kalau di panggung ya minimal kita menghibur, tapi harus kita ajarkan nilai-nilai luhurnya di sini. Oh ya Allah, dalamnya berarti budaya kalau kita kaji ya Mas ya. Iya. Benar. Karya itu mahalnya karya, bener. Mahal. Saya tuh dulu Mas ingat pernah dulu belajar ngelukis Mas ya. Iya. Kebetulan di depan sini Mas, Tanjung Harapan. Nah itu aku Di mana? Depan mana? di Sini nih. Jalan Di itu. sini nih ya? Oh di situ lah. Iya. Saya lihat di sini berarti di sini. Iya di sini depan itu. Terus gimana, Cek? Kebetulan di Tanjung Harapan sini ada guru lukis dulu. Iya. Dia ngajarin saya gini, kalau kamu pengen jadi ngelukis, ya memang benar kamu bisa nilai kamu ngelukis sendiri. Coba kau lukis jari-jarimu sendiri. Lihat jari ini kan. Bentuk jari ini susah liku-likunya kan. Nah kalau kau bisa menyerupai ini sudah kelihatan kau bisa ngelukis kan. Jadi saya coba Mas ngelukis itu ada agak mirip-mirip. Nah dinilainya, nah ini sudah bisa kita masuk. Ini contoh kan di sini kan banyak garisan-garisan. Nah itu sulitnya. Kalau kau sudah menyuruh kalau gini aja kan mudah, tepak gini kan nggak bisa. Cari yang lebih sulit lagi kayak gini sampai gini. Kan kadang kalau enggak itu kayak tegeman kan. Tapi kalau kita lukis bener ini jadi. Oh rupanya cuma gitu Mas. Jadi apa? Jadi seorang pelukis tuh katanya banyak apa? Hayalannya harus apa ya? Rekaman dari otak tuh harus tajam gitu. Lewat ada pohon, bentuk pohonnya diulang lagi di rumah. Oh gitu. Nah cuma saya pikir justru itu mahal karya tuh di situ Mas ya. Iya. Ada nggak Mas kira-kira untuk ini ya budaya Palembang ini loh Mas. Budaya Palembang ini kan paling yang utama adalah Gening Sriwijaya. Iya. Untuk ibaratnya acara kepresidenan. Iya. Ya kan? Nah, terus tari tangga. Terus juga alhamdulillah kita kan sekarang ada wayang Palembang gitu ya. Terus itu ada lagi anak-anak jalanan itu kan sudah kita rangkul di Dewan Kesenian kan. Oh iya, saya tertarik ini. Tertarik ini. Terus gimana Dewan? Nah, kalau menurut Mas untuk di Dewan Kesenian ini gimana lah Mas menurut? Jadi yang tadi itu masalah Dewan Kesenian tadi gimana Mas? Tadi kita ulang lagi. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke beliau yang mana sedang provinsi ataupun kota ya, saya tidak ada pikiran negatif ya atau timbul keirian juga, karena saya mungkin bisa memahami posisi teman-teman yang duduk di Dewan Kesenian Sumatera Selatan atau Dewan Kesenian Palembang. Ya, saya bisa memahami apa pikiran beliau, tapi saya yakin tidak semua. Mudah-mudahan apa satu tempat misalnya Palembang nih, apakah hanya seni Palembang aja, apa harus semua seni yang ada di Palembang itu masuk di Dewan Kesenian itu? Apa gimana? Saya sangat hormat dan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman, sahabat-sahabat, sesepuh-sesepuh di Dewan Kesenian Palembang ya. Palembang ada Sumsel kan? Ada Palembang dan Sumsel. Ya. Beribu-ribu maaf sekali karena mungkin kita baru bersentuhan nih. Iya. Sama Cekwan ya, baru bersentuhan. Mungkin dengan yang lain, teman-teman yang lain juga insya Allah ada kesempatan bersentuhan. Iya. Kalau saya boleh berpendapat, apa sih yang dinamakan Dewan Kesenian
Aduh. Jadi repot deh Mas ini Mas. Kita kembali lagi ke Dewan Kesenian tadi Mas. Yes. Oke, mudah-mudahan lancar ini. Gimana Mas tanggapannya tadi Mas? Oke, mengenai Dewan Kesenian tadi kita bicara luas Ya. tanpa ada maksud saya mengganti, tanpa ada maksud saya untuk menjudge negatif ya, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman yang duduk di Dewan Kesenian provinsi ataupun Kota. Ya. tapi alangkah lebih adil dan bijaksananya ketika saya mengatakan apa yang menjadi visi Ya. ya, makanya saya mohon maaf kalau tidak bersama-sama. Ya, siap. Tidak ada maksud tujuan untuk berbenturan gitu ya, nanti takutnya kita sendiri digoreng nih. Saya orangnya demokratis ya. Baik, Dewan memberikan pertanyaan gimana tentang kedudukan Dewan Kesenian Sumatera Selatan dan Dewan Kesenian Papua. Kalau kita sudah berbicara Dewan Kesenian Sumatera Selatan, kita sudah bicara Dewan Kesenian Palembang, apa yang ada di dalamnya? Pertanyaan gitu ya kan? Oh, jantungnya gue. Iya. Serius ya Jadi yang nggak aja. Berarti di dalamnya itu ada bagian potongan dari Ya. salah menurut saya. Jika ada Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang hanya berbicara di lingkup kesenian tradisi. Oh, salah asli. Kalau pendapat saya, kita semestinya suatu saat dan berusaha. Ya. Yang merusak semua adalah kecurigaan, prasangka. Tapi saya tidak menyalahkan ada sebagian pemikiran kawan-kawan yang ada di Dewan Kesenian Sumatera dan Palembang. Saya mengakui dan saya sebagai pelaku seni yang mungkin eranya masih ke milenial, saya memohonkan maaf jika mungkin ada pendahulu yang mungkin berprasangka juga terhadap menurut saya kalau sudah berbicara tentang Dewan Kesenian, di situ ada lingkup berbagai kesenian budaya yang ada di Sumatera Selatan. Oh iya. Karena saya takut kita akan terkotak-kotak. Oh ya. Karena dewasa ini mohon maaf, Indonesia menyeluruh sebagian sudah degradasi moral, degradasi kepercayaan karena adanya berburuk sangka. Ya kalau sudah bicara Dewan Kesenian, ya situ ada seni tradisi tanggai. Apalah yang di Sumatera Selatan? Ya ada wayang, ya ada jaranan, ya ada apa ya? Jawa Timur itu pedro, pokoknya semua yang ada di sini lah. Lewat keberaneka-ragaman budaya ini, lewat merambahnya keberaneka-ragaman budaya, agama, suku, akhirnya jadi Indonesia. Kalau nggak ada perbedaan, nggak jadi Indonesia. Untuk mengumpulkannya ya Bhinneka Tunggal Ika tadi. Tapi kita harus duduk bersama dengan kedewasaan berpikir, kedewasaan bukan umur, bukan jabatan, bukan apa ya, uang enggak. Karena banyak orang dewasa dalam umur, dewasa dalam pendidikan belum berarti menjamin kedewasaan cara pikiran dan Wow.
dalam ini. Alhamdulillah. Kalau sering ngaji-ngaji sama Kiai NU gitu lah. Oh iya. Ya apa itu? Oh insya Allah. Jadi Cik Ewan terhanyut dengan kata-kata Mas Haji ini. Ya, Dewan Kesenian nih. Masalah Dewan Kesenian ada provinsi, ada kota. Nah, maksud tujuan Mas Haji ini kalau Cik Ewan kalau bisa ciptakan di dalam itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya jelas. Jelas. Jadi Kan sakit. Kamu mana? Saya punya budaya Cina nih. Iya. Arab, Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya. Sakit. Kalau ditanya, lahirku dari sana, tapi di Sumatera Selatan saya adalah bagian dari jiwa dan roh Sumatera Selatan. Di bumi, ibu bumi Sumatera Selatan, disinilah saya sekarang memberikan bagian perasaan spesial. Paham gak Cek? Nah, jadi masuk tujuan Mas Haji ini, kita yang seni ini jangan hanya Palembang maksudnya, ya. Jadi kita juga rangkul yang dari Jawa, Sumatera Barat. Nah, itu perlu dirangkul kayak gitu. Tujuan Mas Haji. Ngobrolnya serius tapi itu gigi ya. Ya, coba ngomong Cewek kali. minum dulu sih. Iya. Nah, Minum ya. jadi jangan salah prasangka yang ganda. Tujuannya menjelaskan ini kita saling mengingatkan, mengingatkan bukan protes, mengingatkan. Jangan sampai ada peta-peta Mas ya. Jangan. Yang Jawa itu tetap Jawa kalau. Jangan. Tapi wadahnya itu ya Dewan Kesenian, wadahnya kan. Karena kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, takut saja, prasangka buruk saja, kita akan capek-capekan. Iya. Kita akan, mohon maaf, digoreng ke ranah politisasi, kan bahaya. Iya. Kalau seni masih ada di sini, di bumi Indonesia ini, bumi Sriwijaya ini, saya yakin step by step, selangkah akan memberikan sesuatu. Tapi kalau seni serasa dimatikan di peta-peta, di situ kehancuran berawal. Betul. Iya. Ini bukan lagi loh, mengarah ke perbedaan agama gitu. Tapi budaya sudah mau di peta-peta. Jangan sampai. Tapi ingat, duduk bersama dengan orang yang pakai ini dan pakai ini. Kalau pakai ini, nanti jatuhnya cuma tapi kalau ini dibandingkan Nah, nyambung. Betul. Tapi Cewek benar, Mas. Cewek pernah kolaborasi antara Palembang dan Jawa. Ada pernah kesempatan juga. Kebetulan kemarin ketemu Mbak Umi. Nah, Mbak Umi Indah juga. Nah, itu waktu itu Dewan MC dan kita sama-sama ngobrol. Nah, ternyata bisa antara Palembang dan Jawa ngobrolan tentang kopi. Bisa nyambung ternyata. Cuma pola yang kita pecahkan apa ceritanya kan gitu. Alhamdulillah bisa. Nah, jadi yang jelas kota Palembang ini banyak seniman. Semuanya senimannya Palembang, senimannya Jawa, senimannya dari Sumatera Barat ada juga di Palembang. Justru itu tujuan Mas Haji ini kalau bisa semuanya dirangkul Mas ya. Iya, mohon maaf saya tambah aja. Bukan hanya seni tradisi. Ada musik keroncong, ada kus-kusan, itu bagian dari itu. Iya. Jangan dipikir, contoh saya ada satu lakuannya. Wayang saya itu di dalamnya bisa diisi dengan budaya mau Bali, mau tari tangga, mau dulu apa bisa di sini. Jadi saya termasuk orang yang mengapresiasi channel. Amin. Dia membuat channel ini berarti dia sudah seniman. Amin. Seniman itu orang yang sudah Amin. ada kalanya kita sebagai pekerja seni. Kalau pekerja seni itu contohnya lagu nih, di panggung, aku nyanyiin lagu orang, udah itu tapi tapi kalau seniman
bisa menciptakan sesuatu, entah diapresiasi baik atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau di tempat lain ada di mata, nah ini mata Cewan. Nggak berani nyebutnya di mata apa, ini mata Cewan. Dan kita harus berani ini satu saat duduk bersama, sharing bareng dengan pikiran hati yang terbuka. Terus kita sebagai seniman harus bisa berdikari. Berdikari itu merangkai, menciptakan. Jangan sedikit-sedikit mohon apa, gimana pemerintah nggak berani nih para seniman, gimana pejabat yang lain. Beliau itu sebenarnya tahu. Mau gubernur, mau wali kota, mau bupati, mau ketua DPRD, DPR dan sebagainya, kita tahu. Tapi kita sebagai seniman juga harus konsisten. Apa sih yang kita berikan sumbangsi? Betul. Waduh, Pak. Tapi ini juga Mas, kalau seniman Jawa itu jangan lupa dengan Cewan. Aja deh. Ya, saya pernah menyembuhkan satu pementasan kesenian Jawa. Tapi di situ ada kita kasih pos kayak nyanyian apa? Yang itu pakai gitar dan mapping. Oh, styling. Saya masukkan. Tarik kreasi paling pun saya masukkan. Karena saya bukan orang yang saya nggak suka. Prinsip saya harus menghormati akar budaya di mana saya saat ini. Gimana? Iya. Tapi andaikan ada sebagian teman-teman yang tidak berminat dengan saya, ya jangan disalahkan, jangan dihakimi karena itu nanti merupakan proses kedewasaan. Kalau saya udah tahap, kamu seniman ayo. Asik ya kalau Seni itu adalah kebahagiaan. ya. Seni itu bukan masalah. Maka ciptakan seni itu sebagai Kebahagiaan. Wah, iya. Ini guru yang besar ini ketemu. Terus kita mungkin suatu saat bisa ke kampus-kampus. Ya. Apa arah saya ke kampus-kampus? Ini loh. Ya kalau teman-teman kalangan kampung ini yang sekarang tidak menyukai, kita ubah dong. Aransemennya mungkin yang menarik. Jadi minimal nggak mengerti isinya, tapi menikmati dulu. Benar, kalau sudah menikmati ya berarti kan orang menikmati karya kita Mas ya. Nah, baru kan karya itu kalau kita punya karya itulah mahalnya seorang seniman punya karya. Nah, jadi penonton nyapa sebabnya Cewan ini gado-gado YouTube-nya. Nah itu besoknya apa lagi konten Cewan, apa lagi gitu. Jadi jangan menonton itulah, kalau itulah kan jenuh. Ada suatu guyonan, tapi ada sesuatu manfaat. Ya, betul. Bisa saja nanti sama Cewan atau teman-teman yang lain kita buat sebuah kolaborasi. Nah, gelar budaya. Khusus saya pernah mengatakan pada orang yang tidak mengerti, saya katakan Palembang ini mau dibuat seperti apa? Apakah hanya kita berkutik pada makanan, bisnis, pada aset budaya kita itu sangat amat luar biasa. Mana Palembang? Mana sih Ampera, BKB ya kan? Kalau orang itu Iya, betul. BKB sampah di sepanjang kali kita bagus. Terus track marketingnya kita lihat mungkin dari dinas, dari yang lain, mendatangkan wisatawan dari luar daerah, luar negeri. Apa yang kita sujukan di sini? Selain Amperanya yang sudah merdeka, BKB-nya menjadi kota sejarah, sungainya yang begitu sudah mendunia. Di situ ada satu kuliner keperbedaan itu, dan jangan lupa kita jadikan itu sebagai destinasi budaya. Itu kalau penuh lagi. Mas,
Nah, biar Sudah kan? Lanjut lagi. ya. Itu kalau kita jadikan destinasi budaya, Cek. Bukan hanya keuntungan seniman, potensi daerah terangkat, devisa daerah Masuk. Wah, benar. cuma tinggal mengeluarkan dan itu berarti kan. Nah, inilah perlu digedor ini kan, kalau ada yang tidur harus dibangun ke. Nah, betul. Dan menjabat seorang pejabat jangan sampai kita order Bu Pak proposal jangan, kita libatkan dalam prosesnya Ya. biar mereka bisa merasakan karena beliau adalah sebagai orang tua. Betul. Ya kalau orang tua namanya kadang-kadang ada yang nakal, ada yang paling bisa. Soalnya Mas Aji ini ada yang konten besar, ada pertunjukan besar. Bahkan ada pertunjukan besar loh di Palembang ini. Sama satu tokoh nggak usah disebutkan. Nah, tidak usah sebutkan nanti prosesnya apa mungkin insya Allah YouTube Cewan bisa meliput, sudah ada meliput, jadi tahu apa momen besar Mas Aji ini. Nah, pokoknya seru ya. Jadi yang nonton di Cewan ini jangan suka-suka, nonton terus. Apa itu dulu kan ya? Nah, Ya klubnya judulnya adalah Asmara Bumi. Asmara Bumi. Wow, besar itu. karena bumi itu gini Cek, bumi itu seperti ibu kita. Karena ada yang berkata Ali bin Abi Thalib, jangan gunakan kefasihanmu untuk mendebat ibumu karena beliau yang mengajarimu untuk berbicara. Ibu itu bukan hanya yang mengeluarkan kita dari rahim, tapi bumi itu adalah ibu. Kalau kita tidak menyintai bumi kita hancur mau jadi apa kita? Iya benar. Konsepnya itu pokoknya khusus penikmat yang dari ini dan dari Ya. Oh, Cewan tunggu ini. orang menikmati seni itu bukan orang bukan, tapi orang yang sambil minum begini Ada minum lah. gitu. Seni itu bukan Betul, perkara harus dinikmati rasa pengingat. ya insya Allah kalau perjalanan baik melibatkan kamu bisa. Tapi di sini saya tegas, Ya. saya tidak ada motif untuk kepentingan pribadi saya. Saya tidak ada motif untuk kepentingan seseorang. Dan di situ saya berbicara dengan kawan-kawan saya, tidak berbicara menyalurkan uang, tetapi ayo kita berkarya. Nanti ininya itu ya walau-walau ya biar yang mengikut lah. Kalau bagus ya. Cewan yakin biar Dan jangan lupa Pak, tiap Kamis ulang tahun kosan laci. Kosan Laci di Sriwijaya TV jam berapa ya? Jam 7 sore. Jangan lupa. Oke, karena waktu kita sudah ngobrol sama Mas Haji ini enjoy enak ya. Baru ini Cewan menemui pengamat budaya yang enjoy gitu, ngomongnya enjoy apa adanya. Yang jelas dulu jangan berpikir negatif dulu. Ini untuk membangun budaya kita ini supaya rukun, Mas ya. Karena gini kan Cek, kita ngapain sih capek-capek kayak gini? Iya, Kalau nggak memikirkan budaya tinggalan nenek moyang, betul. kita seandainya jadi orang cuek, ngapain saya mikir? Saya hidup tanpa itu juga bisa, tanpa mengikuti organisasi dan itu bisa. Iya. Cewan justru hidup dari ditanggap orang berwilayah daerah. Saya juga kalau hanya mikir itu, Iya. ya kalau itu bentuk kepedulian. Iya. Tapi jangan lupa persatuan, kesatuan, dan kedamaian di bumi Sriwijaya harus dijaga. Wow. Wes. Oke, waduh banyak ini. Pokoknya jangan lupa dulu ya. Nanti saksikan juga event besar dari Mama Skito ini. Itu channel Cewan ini lah, tapi belum tahu dia Cewan ini tugasnya kapan.
Ya, sama teman-teman loh Cek Wan. ya sama teman-teman seluruh, sama teman-teman bukan saja juga banyak nanti. Ada yang sumbang sih Pak. Ya seru. Mana tahu channel situ ada pemain, jadi pemain juga. Oh, Siapa tahu nanti kita slotnya di kuburan. Ya, ini Jenny ya. Hujan. Aduh. Oke, karena Mas Haji ada kerjaan, ya kan? Ya teman-teman yang bukan tidak mau lanjut, ini sudah apa pakem ini ya. Nah, yang jelas untuk seluruh kita yang di Palembang ini harus kita saling mengingat-ingat ya. Bukan menyalahkan, bukan, mengingatkan. Jadi teringat kan enak mas. Oh iya ya aku bener. Oh iya ya aku salah gitu mas ya. Karena orang yang sulit itu ketika orang yang tidak bisa berdamai dengan pikiran. Nah, iya. Jangan pernah berpikir untuk mendamaikan semua. Kalau belum berdamai dengan pikiran dan hati sendiri. Iya, udah kompak begitu. Betul. Oke, teman-teman ya Mas Haji, terima kasih loh Mas Haji. Ya ini kayaknya waktu Mas Haji kan ini terbatas ya teman-teman ya. Ini juga ingat apa pesan dari Mas Haji, apa omongan dari Mas Haji tadi ya. Itu insya Allah kita ingatkan teman-teman kita juga yang lupa, yang mungkin apa istilah itu, belum dijalani, kita jalani. Baik Mas Haji, ada apa? Masukan kira-kira pesan-pesan kira-kira? Yang jelas dalam menghadapi COVID-19 ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus Coba lagu kita tadi apa mas? Masalah maskernya? pesan harapan saya Ya. boleh silakan teman-teman berkreasi ya, tulis teman-teman lain berkarya menciptakan sesuatu, tapi tetap jangan lupa kita hidup di negara Indonesia. Ya tentunya punya peran, artinya tetap berkreasi tetapi menjaga Protokol. Ayo pemerintah nih. Iya. Ada lagunya tuh Cewek. Apa lagi tak tunggu nih. Nah, lagunya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ada lagi kalau neng omah wae di rumah saja bersama-sama. Ayo lawan corona. Ingat pesan ibu.